Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda'u. Wa ba'd. Para pemirsa Fadwa TV di mana saja Anda berada, kembali kita bersua dan senang sekali rasanya bisa menyapa Anda semua yang semoga dalam keadaan baik dan lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam program live interaktif Fadwa TV tema konsultasi keluarga bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MH Hafizahullah Ta'ala. Kemudian salam dan salam semoga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Fadwa TV di mana saja Anda berada, sebelum kita merespon pertanyaan telah masuk, walhamdulillah telah ada bersama kita di studio Jember Fadwa TV pemateri kita pada kesempatan ini Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MH Hafizahullah Ta'ala yang merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, dan mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadzana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum Ustadz. As'adallahu lailatak. Baik, kaifahalukum Ustadz? Alhamdulillah bikhairin Baik, wa Ustadz, ya. afiyah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, bagaimana kabar keluarga Ustadz? Sehat-sehat? Alhamdulillah semuanya sehat. Ya, walaupun si kecil agak meriang dikit ya. Tapi insyaallah mudah-mudahan kasih sehat. Baik, Ustadz. Baik, barakallahu fikum Ustadz atas kesempatan waktu kepada kita, dan di awal ini kita minta nasihat Ustadz sebagai kalimat pembuka. Tafadhal. Masya Allah, bicara nasihat nih jamaah rahimakumullah. Puja dan bersyukur untuk Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini malam 25 Sya'ban 1442 Hijriah. Ada apa? Ada Ramadan yang sudah diambang pintu. Rasulullah SAW mengatakan, Atakum Ramadan. Telah tiba bulan Ramadan. Syahrun Mubarak. Bulan yang penuh dengan berkah. Harapan ana yang mau mengucapkan selamat kepada saudara-saudaranya, sampaikan seperti yang Nabi sampaikan. Ini bulan yang penuh dengan berkah. Faradallahu alaikum siyamahum. Allah wajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Rukun Islam. Karena terkadang kita melihat ucapan selamat Ramadan seliweran di handphone kita, di media-media yang hanya sekedar menawarkan produk, sponsor, iklan sesuatu. Ini bulan bukan untuk jualan. Ini bulan untuk menyempurnakan agama kita. Allah wajibkan puasa di bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabus sama. Pintu-pintu langit dibuka. Pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin. Setan-setan dibelenggu. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Bukan satu bulan, tapi satu malam. Man hurima khairaha faqad hurim. Orang yang gak bisa dapat tuh malam Lailatul Qadar, maka dia adalah orang yang terhalang dari kebaikan. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, ahibati fillah. Hanya sekedar mengingatkan masalah niat ya. Karena kalau bicara puasa ini kan rutinitas kan. Tahunan saja. Tahunan. Sehingga kadang-kala orang melewatin Ramadan tuh biasa-biasa aja. Biasa aja. Padahal para salafus soleh itu 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa, Allahumma balighna Ramadan gitu kan. 3 bulan sebelum Ramadan mereka mulai menanam di bulan Rajab. Di bulan Sya'ban mereka mulai menyiramin. Bulan Ramadan panen gitu loh. Tapi ada orang-orang yang tadi seperti gak ada apa-apa, bahkan gak gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Sebagian ulama menyebutkan orang ini puasanya macam-macam.
Ada yang dikatakan puasanya orang awam, yaitu hanya sekedar nggak makan, nggak minum, tidak ngumpulin istrinya. Bas, dia pikir puasa cuma tidak makan, tidak minum, dan tidak ngumpulin istri. Ada lagi puasa khusus, orang awam tapi yang khusus. Gimana dia berpuasa? Dia meninggalkan makan, minum, meninggalkan syahwatnya, plus meninggalkan yang haram. Larangan-larangan itu ditinggalkan sama dia. Ada puasanya orang-orang khusus, orang-orang yang arif billah, di mana dia menahan diri dari selain mengingat Allah dan beribadah kepada Allah. Maka kita lihat sebagian salafus soleh, bulan Ramadan itu benar-benar bulan ibadah, nggak main-main mereka. Sampai di 10 hari terakhir ya udah nggak urusan dunia, sudah iktikaf di masjid gitu. Karena dia tahu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan yang nggak mungkin disia-siakan gitu loh. Sedangkan untuk meraihnya nggak sulit sebenarnya. Nggak sulit. Orang kerja aja untuk urusan gaji nomor 13 tuh THR. Lembur saja. Lembur ini itu nuntut hanya gaji 1 bulan. Nih gaji 1000 bulan nggak ada yang nuntut gitu loh. Maka semoga kita dapat meraih puasa di bulan Ramadan ini. Sebagai penutup nasihat ini, Rasulullah SAW mengatakan, man shama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman. Kenapa puasa? Karena saya seorang yang beriman. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, dan Anda masuk dalam panggilan itu. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tradisi dan budaya, bukan karena nggak enak, tapi benar-benar karena beriman, wahtisaban, dan dia berharap pahala dari Allah SWT. Maka orang yang kayak gini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang telah berlalu. Semoga kita termasuk di dalamnya. Barakallahu fiik. Mungkin itu sebagai mukaddimah. Tapi barakallah. Jazakallah khair. Dan terkadang juga kita temukan saat ada yang semangat di awal-awal saja saat. Di pertengahan udah mulai luntur semangat tuh Ustaz. Itu sebabnya apa Ustaz? Sebabnya kurang persiapan. Kurang persiapan. Orang tuh kalau nggak persiapan, antum biasa main apa? Main volley hari Ahad tuh, yang nggak ada pemanasan ya. Aduh sebentar sudah ngos-ngosan. Capek saja. Capek udah. Begitu pula yang Ramadan ini semangat di awal tapi nggak persiapan. Biasanya masjid tuh rata-rata penuh awal Ramadan, pertengahan kosong. Kemudian niat. Selain pemanasan, ada orang yang niatnya ngapain sih? Orang kalau niat beneran, yang dia cari adalah 10 hari terakhir. Lailatul Qadar tuh. Seharusnya malam 10 hari terakhir tuh yang penuh masjid. Tapi kita yang rame pasar. Aduh, mall udah rame. Alhamdulillah pemerintah tahun ini melarang mudik ya. Ini ada hikmahnya mungkin dengan COVID-19 orang gak pada belanja. Juga mungkin sekarang ada belanja online. Jadi udahlah 10 hari terakhir ini nasihat anak buat jamaah 10 hari terakhir off sudah. Mau beli baju anak-anak sekarang. Mau beli kue sebelum masuk 10 hari terakhir. 10 hari terakhir ma'assalamah. Kita fokus beribadah kepada Allah SWT. Ada wallahu a'lam. Masya Allah, semangat. Nasihat yang buat kita semangat. Semoga Allah berikan kita kemudahan. Amin. Para pemirsa, Masya Allah, semoga apa yang disampaikan oleh guru kita pada kesempatan ini berikan semangat kepada kita semua. Dan kami juga menyampaikan bahwasanya live interaktif ini juga dirilis oleh radio yang tergabung di Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, lantas Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, kemudian Radio Tua FM Riau, Radio Badidah Caruban, dan Mas FM Sragen. Jazakumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi bisa menghubungi nomor 0331 544087, 0331 544087. Baik Ustaz, sudah ada pertanyaan telah masuk Ustaz, kita coba bacakan. Ini dari Ummu Muhammad di Lampung Ustaz. Ustaz, izin bertanya. Suami istri belum pernah umroh. Suami ingin berangkat umroh sekarang tapi diminta istri untuk berangkat 5 tahun lagi karena istri juga ingin ikut dan anak-anak masih kecil-kecil, belum bisa ditinggal. Berdosakah istri melarang suaminya umroh Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Iya jemaah.
kita itu harus saling watawasau bil haq watawasau bis sabar. Kita itu saling menasehatin kepada kebenaran, memotivasi kepada kebaikan. Jadi kalau tadi katakan istri melarang suaminya umrah, ya nggak betul. Seharusnya memotivasi suaminya umrah, berangkat umrah silahkan, doakan kami. Nanti semoga 5 tahun lagi kita berangkat bersama. Dengan cara seperti itu, rumah tangga ini diridhoin sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu dengan umur kita. Apakah kita akan hidup sampai tahun depan? Jangan tahun depan, besok pagi kita nggak tahu. Sedangkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara yang lainnya datang. Salah satunya sehataka qabla saqam. Ketika engkau sehat sebelum sakit. Sehat berangkat. Ghinaka qabla faqri. Ketika engkau punya uang berangkat sebelum nanti miskin. Sehingga dengan cara seperti itu kita benar-benar berlomba-lomba dalam kebaikan dan tidak menunda-nunda. Perkara istri kepingin berangkat sama suami, nah silahkan berangkat sama suami. Dan katakan kepada suami, insya Allah bang ya 5 tahun lagi kita berangkat bersama. Abang sekarang berangkat, doakan kita yang ditinggal. Dan semoga Allah mudahkan urusannya. Barakallah fikum. Mungkin seperti itu. Barakallah. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal yang berikutnya Ustaz. Tafadhal. Ini dari Bapak Isron di Jawa Barat Ustaz. Ustaz mau bertanya, bagaimana menyikapi saudara anak yang sudah ngaji, tapi dengan saudara kandung atau kerabatnya masih ada permusuhan, dan anak sudah coba menjembati mereka untuk damai islah Ustaz. Mohon solusinya Ustaz. Jamaah rahimakumullah. Seorang yang belajar agama, ketahuilah bahwa ilmu itu hanya sarana. Tujuannya adalah untuk diamalkan dalam meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla. Maka buat kawan-kawan yang sudah ngaji, yang sudah belajar agama, tolong dipraktekkan ilmunya. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan? Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bukankah di antara akhlak yang mulia al-afu, memaafkan saudaranya? Allah Azza wa Jal mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik, fa'fu anhum, wastaghfir lahum, washawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Apa kata Allah kepada Nabi alaihissalatu wasallam, mendidik Nabi untuk menjadi pengasih. Atas dasar rahmat Allah kepadamu, engkau jadi lembut sama mereka. Andai kata engkau kasar, hatimu keras, orang akan kabur semua darimu. Yang awal tujuannya memperkenalkan Islam, gara-gara sikap kita yang kasar, orang akan kabur. Bahkan kalau Nabi yang melakukan itu, Allah memastikan orang-orang akan kabur. Terus apa sikap seorang muslim? Allah mengatakan fa'fu anhum, maafkan mereka. Maafkan. Adakah orang yang lebih parah disakiti hatinya daripada Nabi alaihissalam? Bukankah beliau yang berdakwah di kota Mekah alaihissalam, kemudian dicaci maki, putri-putrinya diceraikan, diboikot, bahkan orang-orang kafir berkonspirasi untuk membunuh Nabi alaihissalam. Ketika Nabi menaklukkan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah, apa yang Nabi lakukan? Beliau mampu untuk membinasakan orang-orang musyrikin yang 13 tahun menyakiti Nabi alaihissalam selama 6 tahun. Ketika sudah hijrah, itu pun masih terus usaha orang-orang musyrik menyakiti Nabi SAW. Tapi ternyata Nabi mengatakan kepada mereka, la tathriba alaikumul yaum, idhabu fa antum tulaqa. Nggak ada celaan buat kalian hari ini. Kalian silahkan pergi semuanya. Kalian bebas. Seperti itu bersihnya hati Nabi alaihi salatu wassalam. Penghuni surga itu kullu makhmumil qalbi saduqil lisan. Para sahabat mengatakan, wa ma makhmumul qalb?
Apa yang disebut dengan mahmumul qalb? Kalau yang lisannya jujur kita tahu, tapi mahmumul qalb, qala huwa at-taqiyyun naqiyyul ladzi la ghilla fihi wala hasad. Atau kama qala Nabi SAW. Yang dimaksud dengan mahmumul qalb, orang yang hatinya bersih, adalah yang bertakwa, yang hatinya suci, di situ tidak ada hasad, tidak ada dengki. Gimana sekarang belajar agama tapi bermusuhan sama saudaranya, bahkan memutuskan silaturahim? Maka yang harus antum lakukan, udah baik tadi dikatakan antum berusaha untuk mengislah, mendamaikan antara keduanya sambil didoakan. Ya, kita semua berbuat salah jemaah. Kadang kala perlu diingatkan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga pernah, beliau tidak mau memaafkan sepupunya yang menyakiti dia. Padahal sepupunya ini ya suka dikasih santunan sama Abu Bakar. Ternyata ikut-ikutan menebarkan fitnah bahwa putrinya Abu Bakar yang ponakan sepupunya dia itu difitnah berzina. Maka Abu Bakar sakit hati. Dia kemudian tidak mau memberikan nafkah lagi. Allah tegur. Allah katakan falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memaafkan, menyantuni. Apa kalian enggak ingin dimaafkan sama Allah SWT? Akhirnya Abu Bakar, subhanallah, dia mengatakan bala, ya Allah, siapa yang ingin diampuni dosanya? Akhirnya Abu Bakar menebus sumpahnya, memaafkan Mistah dan memberikan nafkah yang biasa dia berikan kepada Mistah. Jadi kalau mungkin tadi dikatakan sudah mengaji, mungkin dia lupa. Perlu diingatkan, kita berbaik sangka sama saudara kita, perlu adanya pendekatan dengan cara yang baik. Semoga hatinya terbuka untuk memaafkan dan untuk menghargai. Ahibati fillah, yang namanya silaturahim itu bukan yang berbalas-balasan loh. Tapi apabila diputuskan rahimnya, dia menyambungnya. Itu yang akan mendapatkan fadilah yang agung sekali dalam perkara menyambung silaturahim. Hadza wallahu a'lam. Masalah jazakallah khairan. Terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Baik, kita bacakan soal berikutnya, Ustaz. Ini dari Ummu Fulan di Kalimantan Selatan. Ustadz, ada suami yang menjalin hubungan jarak jauh dengan wanita yang tidak halal untuknya, sehingga lama-kelamaan terjadi cinta terlarang. Mereka sering chatting dan akhirnya ketemuan langsung. Apakah perbuatan suami itu sebuah pengkhianatan dan perselingkuhan, walaupun kata si suami mereka tidak sampai berzina? Nah, si suami lalu minta izin ke istrinya untuk poligami. Tentu istri tidak izinkan, dan apakah istri berdosa? Nah, barakallahu fikum, ahibati fillah. Ketika Allah melarang zina, Allah itu tahu bahwa zina terjadi dengan perantara. Ada langkah-langkah menuju kepada perzinahan. Oleh karena itu semua pintu, semua lorong yang mengantarkan kepada zina ditutup sama Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, Jalla Jalalu, wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Mendekati aja gak boleh. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk yang dilalui oleh seorang mukmin. Kenapa? Allah menghalalkan baginya menikah. Dia berzina. Allah menghalalkan baginya berpoligami. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Lalu dia berzina, menjalin hubungan yang tidak benar. Lalu setelah itu baru mau menikah. Kenapa dilarang berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya? Kenapa dilarang masuk ke tempat-tempatnya perempuan yang bukan mahramnya? Untuk menyelamatkan muslim dari perzinahan. Kalau tadi sang suami mengatakan tidak sampai kepada perzinahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha kataba 'ala ibni Adam hadzahu minaz zina." Allah telah menetapkan atas manusia bagian dari dia dari perzinahan. Adraka dzalika la mahala. Dia akan melakukannya. Mustahil dia tidak melakukan itu. Fa izzinal ain an-nazar. Artinya manusia ini dengan panca indera yang Allah berikan itu berzina dengan itu gitu loh. Sulit untuk menghindari dirinya. Zina mata apa? Melihat. Wa zina lisan al-mantiq. Zinanya lisan itu bicara. Tadi udah ngobrol kan? Ngobrol. Menjalani hubungan jarak jauh. Chatting Chatting apa? Belum ngelihat nih. Belum lihat. Mungkin udah ngelihat juga.
Kan sekarang bisa Video call saja. video call, sekarang bisa. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Anda baca berita kapan ya? Ada seorang perempuan udah punya suami. Dia di rembis. Rembis itu apa ya? Dirayu. Dirayu. Dia dirayu di Facebook nih. Dirayu sama laki-laki hidung belang. Anak sampai sekarang belum pernah ngeliat ini laki-laki hidungnya belang. Dia dirayu di sana, katanya dokter spesialis ini itu macam-macam. Na'udzubillah, akhirnya kirim-kiriman foto. Kirim foto telanjang, na'udzubillah. Ini punya suami. Kita bicara tadi, orang itu kena tuh zina itu. Yang pertama dengan zina mata, kemudian zina lisan berbicara, ngobrol, ini tuh macam-macam. Terus nanti zina, ada zina lagi tangan, ya. Ada zina tangan, ada zina kaki. Dia akan ke sana nantinya. Akhirnya nih perempuan, na'udzubillah, betul punya suami loh, paling tadi. Ketemuan di hotel. Berzina dia di sana. Setelah itu si perempuan ini tobat, dia takut. Tapi si lakinya itu maksa menyebarin fotonya. Akhirnya disebarin fotonya. Minta tebusan uang. Na'udzubillah. Tuh, dosa melahirkan dosa. Jadi kalau tadi dikatakan awalnya hubungan jarak jauh, ya itulah nanti ada zina lisan, nanti lanjut ke zina mata, nanti ada zina kaki, berjalan menuju ke tempat pertemuan, pegang-pegang. Wa zinal fam, mulutnya berzina, mencium. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Sedangkan hati, berambisi, berangan-angan. Tinggal satu zinanya, zina kemaluan. Nih, akhirnya dia mau nikah. Setelah zina tadi, dia mau nikah gitu kan. Mengatakan dia belum berzina. Kalau bicara nikah, boleh-boleh saja menikah gitu loh. Dan engkau kalau memang mau menikah, gak perlu izin sama istri. Fadhal nikah. Nikah aja. Karena kalau sekarang tadi istrinya kan berat gitu. Kondisi suaminya ini ya menikahnya itu bukan karena ada perempuan yang soleha. Bukan dalam pikiran dia ingin memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi dari hubungan yang haram itu akhirnya muncul keinginan menikah. Yang ditakutkan merusak rumah tangganya nantinya. Maka kalau dikatakan istri melarang, istri gak boleh melarang. Gak boleh melarang. Dan sebenarnya bukan istri nggak boleh melarang ya, suami nggak harus minta izin gitu loh, sehingga bukan hak istri untuk melarang. Jadi nggak ada hak perempuan nggak boleh gitu seperti itu, nggak boleh dia melarang karena itu haknya seorang suami. Sedangkan perempuan kalau melihat suaminya zalim baru dia boleh gugat cerai pada waktu itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau istri melarang berdosa si istri. Ya, kalau bicara melarang nggak ada hak dia melarang sebenarnya gitu loh. Karena dia siapa dia? Umpamanya suami melarang istrinya ke masjid bisa. Nggak boleh ke masjid. Dia kan pemimpin. Tapi istri mengatakan nggak boleh kawin lagi. Siapa ini? Gitu loh. Jadi nggak ada, istri itu nggak punya jabatan yang dengan itu dia bisa melarang. Dia nggak suka, wajar. Perempuan itu nggak suka di poligami. Itu hal yang wajar gitu loh. Tapi kalau dikatakan dia melarang, dia nggak punya hak untuk melarang sebenarnya. Tinggal sang suami ini ya kalau dia memang merasa dia dapat menyelamatkan rumah tangganya dengan menikah lagi, tafadhol gitu loh. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sekarang kita sudah terhubung kepada penelpon yang masuk, saat kita coba sapa. Nah, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini suara Ibu Ida. Silakan Ibu Ida di Palembang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Bu Ida. Kabar Bu Ida? Alhamdulillah Pak Ustaz. Ana berharap masalahnya Bu Ida semakin tinggal sedikit. Amin. Soalnya kan kita mau masuk bulan Ramadan nih Bu Ida. Amin Pak Ustaz. Amin. Ini bukan masalah tambah sedikit Pak Ustaz, malah tambah rumit ini Pak Ustaz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apalagi nih Bu Ida? Ya soalnya itu kalau saya itu rewang kan dengan kemarin itu kan saya berewang Pak Ustaz, tetangga saya itu kan RT saya itu kan lagi mengadakan lamaran Pak Ustaz. Ya. Saya itu Pak Ustaz, yang saya diajak kan itu berangkat. Nah terus
Ya itu tetangga-tetangga saya itu ngomongnya, Ibu Ida ini tidak lama lagi mendapatkan jodoh. Ini kata saya tidak. Amin. Kenapa Bu Ida nggak ngomong amin? Ya tidak mau lah Pak Ustadz. Saya tidak mau ngomong amin. Loh kan baik Bu Ida. Ya saya tidak mau Pak Ustadz. Enggak, maksudnya Ibu Ida memang nggak mau menikah lagi. Ya kalau maksud saya itu saya mau menolak sekali Pak Ustadz. Dari dunia sampai akhirat saya tidak mau lagi Pak Ustadz. Siap. Baik. Ini satu lagi ya Pak Ustadz. Siap. Nah. Ya, ini kan kemarin kan hari Jumat kemarin kan ini kakak ipar saya itu meninggal Pak Ustadz. Allah ya rahmat. Kakak ipar yang kemarin itu yang kawin sama apa? Itu bukan Pak Ustadz, itu anaknya itu yang meninggal. Terus ini bapaknya lagi baru meninggal Pak Ustadz. Allah ya rahmat. Allah ya rahmat. Anaknya itu meninggal hari Jumat kemarin. Nah ini bapaknya ini meninggal hari Jumat ini kemarin Pak Ustadz. Dari ini tadi Pak Ustadz. Allah ya rahmat. Allah ya rahmat. Nah itu Pak Ustadz. Jadi saya mau tanyakan ini. Pak Ustadz. Jadi kan itu memanggil Pak Ustadz. Yang orang meninggal tadi memanggil tetangga-tetangganya suruh tahlilan begitu Pak Ustadz. Nah, tahlilan memasuki mulai azan asar Pak Ustadz. Dia itu tidak berkumpul di musola Pak Ustadz, apa di masjid Pak Ustadz. Malah berkumpul di rumah yang meninggal tadi Pak Ustadz. Nah langsung dia itu azan di situ Pak Ustadz. Iqomah apa boleh ya begitu Pak Ustadz. Sedangkan masjidnya ada Pak Ustadz. Nah. Baik, cukup Ibu Ida, bisa dipahami. Salah tunggu jawaban Ibu Ida di Palembang. Terima kasih. Silakan Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah jamaah. Jadi bagi seorang wanita ketika menjadi janda memang berat bagi dia. Kalau ternyata memang dia dapat bersabar untuk tidak menikah lagi. Dengan berharap dia dapat mendidik anak-anaknya dengan baik. Dan dia ingin berjumpa dengan suaminya. Maka insya Allah Allah akan berikan jalan yang terbaik buat dia. Tapi perlu kesabaran untuk itu. Bagaimana Ummu Darda ketika dia mendampingi suaminya, sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang hendak meninggal dunia. Udah kritis kondisinya. Ummu Darda mengatakan, aku ingin bersamamu di surga Allah Azza wa Jalla. Apa kata Abu Darda? Idzan la tankihi ba'di. Kalau gitu engkau jangan nikah lagi setelah aku meninggal. Ummu Darda ini Masya Allah masih muda. Dikatakan dia cantik. Kemudian dia itu banyak menghafal hadis Nabi SAW. Bukan wanita biasa-biasa dia. Katanya nggak boleh nikah lagi kalau engkau memang ingin bersamaku. Kenapa? Karena perempuan itu dengan sama suaminya yang terakhir. Akhirnya meninggallah Abu Darda radhiyallahu anhu. Datang orang-orang meminang Ummu Darda sampai Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah itu meminang Ummu Darda untuk jadi istrinya. Tapi Ummu Darda menolak. Karena dia memang berharap bisa berkumpul bersama suaminya. Itu kalau suaminya soleh gitu loh. Berarti kan tadi Ibu Ida ini suaminya baik gitu loh. Sehingga dia gak ingin. Atau ada yang gak mau nikah lagi udah trauma. Aduh enggak lah, malas sudah kata dia. Mungkin dia sudah melihat dia sibuk dengan dirinya, sibuk sama anak-anaknya. Intinya ketika dia sabar, nggak ada masalah, nggak nikah lagi gitu loh. Tapi kalau dia takut terfitnah, dan alhamdulillah ada laki-laki yang soleh yang meminang dia, yang mungkin tadi laki-laki itu bisa membantu sang ibu untuk nafkah saja. Untuk bukan nafkah aja, untuk mendidik anak-anaknya gitu loh. Rasul SAW pernah meminang kalau nggak salah sepupunya Ummu Hani. Dipinang sama Nabi SAW. Tapi Ummu Hani menolak, ya Rasulullah aku sudah tua, aku banyak anak-anaknya, gak pengen ngerepotin Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, khairun nisa rakibnal ibil, nisa'u Quraisy ahnah alal walad. Apa lanjutan hadis ya? Nabi menyebutkan bahwasanya sebaik-baiknya wanita yang menunggangi ibil itu perempuan-perempuan Quraisy yang penyayang sama anaknya, yang perhatian sama suaminya, seperti itu. Jadi ada perempuan-perempuan yang seperti itu. Tapi menolak ini sepupu Nabi SAW ini untuk dinikahin Nabi karena dia merasa ya Allah udah tua gitu loh. Mungkin dia mau sibuk ngurusin anak ini itu. Gak ingin ngerepotin Rasul SAW. Ya. Jadi gak ada masalah insya Allah untuk yang seperti itu. Yang penting sabar Ibu Ida. Soalnya Ibu Ida banyak masalah gitu loh. Mungkin kalau punya suami bisa membantu gitu loh. Asalkan tadi suami yang benar-benar soleh. Adapun berkaitan dengan orang-orang yang berkumpul di rumah dalam acara tadi disebutkan ada acara tahlilan ya.
Maka lebih utama mereka ya kalau ada masjid sholatnya di masjid lah. Tapi kadang-kadang masjidnya jauh mamanya. Sehingga mereka sholat berjamaah di rumah, insya Allah ya tetap sholatnya sah insya Allah. Walaupun kita tahu yang lebih utama adalah menjawab adzan yang dikumandangkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sudah masuk pula telepon berikutnya Ustaz. Kita coba Insyaallah. apa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Amma Allah di Sumatera Utara. Silakan Ibu di Sumatera Utara. Saya Ibu silakan pertanyaannya. saya mau bertanya, adik saya dulu disuruh minta uang ke warga untuk membangun masjid, tapi uangnya nggak disetor, jadi orang yang itu marah. Terus sekarang dia mau membayarnya, dia keadaan sakit sak napas, nggak bekerja, untuk makannya aja payah. Dia pun ngusuk-ngusuk, itu kayak mana solusinya ya Pak? Tolonglah Pak. Allahu Akbar. Cukup, Jadi Ibu. dia itu berapa uang yang dikumpulkan yang kemudian dia tidak setorkan? Saya pun nggak tahu Pak, cuma kayak mana adik saya tadi baru ngasih tahu. Baru hari ini kasih tahu Ibu. Iya dikasih tahu saya, jadi saya pun bingung. Rumah kami jauh, dia di Medan, saya di Labusel. Jadi saya mau membayar pun saya pun susah, lagi saya sakit gula. Nah, Sedangkan kami makan dikasih anak. Allahu Akbar. Baik Ibu, ditunggu jawabannya Ibu dari Ustaz Tep. Terima Iya, kasih Ibu. dia pun sakit sesak, Allahu Akbar. dia pun nggak ada uang untuk makan. Kejadian itu kapan Ibu? Kejadiannya itu udah lama loh. Adik saya baru tadi cerita. Nah, Ibu. Ibu. Baik Ibu, tunggu jawabannya dan nasihatnya. Terima kasih Ibu di Sumatera Utara. Semoga Allah mudahkan urusan Ibu. Silakan Ustaz. Siap. Subhanallah ya. Harta ini memang menggoda. Fitnah. Ini fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Tadi disebutkan kan adiknya ibu ini mengumpulkan donasi ya buat bangun masjid ya. Hati-hati jemaah. Ketika yang diambil itu adalah amanat dari masyarakat untuk bangun masjid. Ini masalahnya nggak remeh. Kalau uang itu bangun rumahnya manusia, artinya dosa. Tapi tidak seperti ketika uangnya rumah Allah yang diambil gitu. Anak ingat di satu tempat ini ada pembangunan masjid. Itu awalnya tukangnya suruh borongan. Dia nggak mau tukangnya. Kalau bangun masjid jangan borongan, harian saja. Dia takut. Ketika dia bekerja membangun rumah Allah, terus dia mencuri waktu, ini, itu, atau bangunan yang tidak bagus, dia nggak berani. Biarlah harian. Karena ini rumah Allah, dia akan sungguh-sungguh gitu loh. Maka bagi siapa saja yang mengumpulkan dana buat umat, untuk rumah Allah Azza wa Jalla, hendaklah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, serahkan. Perkara engkau nanti mau dikasih uang capek karena mungkin ada usaha dari dia yang menyebabkan dia harus keluar bensin ini, itu mungkin yang menjadi hakmu. Tapi kalau sampai engkau makan, na'udzubillah. Kayak tadi dikatakan, kemudian hidupnya sesak ya, nggak punya apa-apa. Maka yang pertama yang perlu dilakukan adalah sampaikan kepada adik ibu untuk bertobat kepada Allah. Sampaikan kepada dia. Ajarkan kepada dia pakai telepon bahwa yang dilakukan itu adalah satu kemungkaran yang sangat besar sekali. Dia harus bertobat dengan taubatan nasuha. Menyesali perbuatannya, meninggalkan itu dosa dan bertekad untuk tidak mengulangi. Namun ada syarat yang keempat. Itu berkaitan dengan urusan manusia. Maka dia wajib untuk mengembalikan uang tersebut. Ketika dia nggak mampu untuk mengembalikan uang tersebut, maka dia berjanji kepada mereka. Ketika aku punya uang, aku akan bayarin. Satu persatu kepada mereka, kalau ada yang mau memaafkan, semoga mereka memaafkan. Tapi kalau enggak, maka jadi tanggungan buat adik ibu. Bisa jadi di penjara, kalau secara hukum agama pun, mereka yang punya utang kemudian nggak mau bayar, atau nggak bisa bayar, dia di penjara sampai lunas. Dan mungkin ibu bisa membantu adik selain tadi dari sisi memotivasi agar dia bertobat kepada Allah. Kalau ada sedikit uang ya, walaupun nggak banyak, dari keluarga yang lainnya, diberikan kepada dia.
Dan kita tahu ini menjadi pintu pembuka rizki. Kalau ibu sendiri susah hidupnya, dengan membantu saudara yang susah, pintu-pintu rizki akan dibukakan. Bukankah Rasulullah SAW yang mengatakan, Man ahabba an yubsata lahu fi rizqih, wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan, ingin umurnya dipanjangkan, hendaklah dia menyambung rahimnya. Dan sekarang rahimnya dalam kondisi susah. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong orang lain. Jadi mungkin itu yang bisa dilakukan. Ibu juga minta kepada adik untuk bikin perjanjian sama mereka. Karena katanya marah kan orang-orang itu. Bikin perjanjian kalau itu menjadi tanggungan dia. Itu uang utang yang dia tanggung yang harus dia bayarkan. Mungkin itu menjadi solusi. Hada wallahu a'lam bissawab. Terima kasih jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian ibu yang bertanya semoga bisa dipahami. Baik, sudah ada pula penelpon yang kembali terhubung saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Ahmad di Kalimantan Timur, Pak. Silakan Bapak Ahmad. Silakan Bapak Ahmad di Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Naam. Tafadhal Pak Ahmad. Belhair, bagus-bagus saja nih. Alhamdulillah. Ini Pak Ustaz mau bertanya tentang ini. Hidup ini kan tidak boleh berlebihan ya, mungkin begitu Pak Ustaz ya. Nah. Terus dengan kekurangan, berlebihan dengan kekurangan itu di mana perbedaannya Pak Ustaz? Mohon nasihatnya ini. Tunggu, Ustadznya nggak paham nih. Ya. Berlebihan sama kekurangan. Bisa dikasih contoh Pak Ahmad? Misalkan kita sudah kaya raya Pak Ustaz ya. Iya. Barangkali sudah triliunan, mungkin ribuan triliun duitnya. Oh, bisa bagi-bagi Pak Ahmad ini sama kita. Masih Pak Ustaz, masih kurang. Masih kurang. Pak Ahmad masih kurang, udah triliunan ini. Nah, ini perumpamaan Pak Ustaz. Antara berlebihan dengan kekurangan nih Pak Ustaz. Maksudnya kekurangan ini merasa kurang terus gitu. Iya. Iya. Perbedaannya Pak Ustaz, mohon nasihatnya nih Pak Ustaz. Baik, Nah, Pak. barakallahu fiik. Terima kasih Pak Subhanallah. Ahmad. Anda pikir Pak Ahmad sudah triliunan ya? Bisa bagi buat Nyumbang Fatwa TV. Oh iya, buat nyumbang Fatwa TV nih kita nih, Masya Allah. Tapi semoga Pak Ahmad dikasih rezeki, diberkahi rezekinya. Berkaitan dengan berlebihan, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Kalian makan, kalian minum, jangan berlebihan. Berlebihan berarti ada batas yang dilewatin sama dia. Kalau bicara makan berlebihan, ya sampai dibuang-buang makanannya. Atau membeli sesuatu yang kemudian tidak dia makan. Ini masuk berlebihan. Rasul SAW mengatakan, Kul, washrab, walbas, wa tasaddaq min ghairi makhilatin, wala sarafin. Engkau makan silahkan, engkau minum, engkau pakai baju, beli baju yang bagus. Kemudian sedekah, tapi syaratnya 2. Jangan sombong dan jangan berlebihan. Dan masuk berlebihan juga ketika besar pasak daripada tiang. Orang ini nggak mampu tapi dia beli motor, kredit. Ya. Padahal dia mampunya beli motor bekas. Akhirnya dia berlebihan beli motor yang bagus gara-gara gengsi dengan cara kredit. Kreditnya riba lagi. Akhirnya hidup dia susah. Yang awalnya ingin bahagia, akhirnya kebahagiaan itu mewariskan kesusahan. Adapun kekurangan yang dimaksud Pak Ahmad tadi adalah perasaan kurang terus. Kapan itu terjadi? Ketika orang ini berambisi. Ketika dia mau dapat ya, yang ada di benak dia itu hanya dunia. Nabi SAW mengatakan, Kaman syariba atau kaman akala wa syariba wa lam yashba'. Kalau orang yang tadi minta terus, berusaha ambisi cari dunia. Itu seperti orang yang makan minum tapi gak kenyang-kenyang. Apa gunanya? Orang makan kepingin kenyang. Orang minum kepingin selesai hausnya. Ini gak selesai. Itu yang tadi bicara kekurangan. Dan itu sifat manusia. Lau utiya ibnu Adam, kata Nabi SAW. Andai kata anak Adam dikasih 1 lembah isinya emas. Masya Allah, tadi katakan triliunan yang dia miliki. La tamanna lahu thaniyan. Dia kepingin 2. Dikasih 2 kepingin 3. Nggak akan selesai kecuali tanah yang masuk ke mulutnya dia. Ketika mati dia selesai. Dia tinggalkan semuanya. Itu bicara kekurangan.
Dan Nabi SAW mengatakan, irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ridalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau akan menjadi orang paling kaya di dunia ini. Makanya kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, tapi kekayaan itu adalah dengan hati dan jiwa yang kaya. Karena orang yang banyak hartanya belum tentu kaya. Kadang-kala dia lebih miskin. Ada bos lebih miskin daripada cleaning service. Yang cleaning service di kantor itu dapat uang dia tiap bulan 1 juta. Alhamdulillah dia bawa kepada keluarganya. Dia tunjukkan kepada istrinya. Alhamdulillah abah gajian nih hari ini. Alhamdulillah kita bisa makan enak lagi, kata bapaknya. Bosnya uangnya miliaran, gak bisa tidur malam. Kenapa? Karena dia terus seperti orang yang makan tapi gak kenyang-kenyang. Maka itu mungkin perbedaan antara tadi. Kurangan. Kalau berlebihan ini gaya hidup. Gaya Gaya hidup. hidup. Tapi kalau kekurangan itu ambisi hidup. Yang orang gak selesai Tamak buat dia. Tamak, rakus ya. Dan dia ketakutan. Orang yang seperti itu ketakutan. Takut miskin terus. Padahal uang dia cukup buat 7 keturunan. Tapi dia masih takut gitu. Na'udzubillah min dzalik ya. Maka Nabi SAW berdoa. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan jadikan dunia ini sebagai ambisi kita yang paling besar. Itu aja yang kita cari. Sampai mau tidur mikirin dunia. Salat, Allahu Akbar. Dunia. Rukuk dunia. Sujud dunia. Kapan mikirin akhirat? Sampai ibadahnya pun mikirin dunia. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan ilmu kita itu dunia doang gitu loh. Padahal dunia cuma 70 tahun selesai. Akhirat ini 1 hari sama dengan 1000 tahun. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu buat Pak Ahmad di Kaltim. Ya, Masya Allah. Terima kasih jazakallah khairan atas nasihat dan jawabannya. Demikian Pak Ahmad yang bertanya, semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya sudah terhubung lagi penelpon selanjutnya saat kita. Masya Allah. Nah, fadhal. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abdul Hadi di Pamekasan, Madura. Silakan Bapak di Madura. Ya Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Moga Pak Ustadz mendapat barokah, hidayah, karunia dari Allah senantiasa tidak pernah putus. Amin. Jazakumullah khairan. Berbagi ilmu dengan kami semua. Ada satu pertanyaan Pak Ustadz. Siap. Kejadian yang saya alami, ya kan, dari segi hukum ya sedikit banyak sih sebenarnya saya sudah tahu, sudah paham, cuman masih kurang maksimal kayak gitu. Pekerjaan saya sebagai seorang nelayan, kebenaran nelayan di kapal ikan Korea internasional. Nah selama ini saya tekan kontrak kerja 2 tahun, cuman pelaksanaan 1,5 tahun, alhamdulillah bisa pulang. Alhamdulillah. Adapun kejadian selama saya berlayar, saya dapatin dengan bukti nyata istri saya berhubungan dengan laki-laki lain. Na'udzubillah min dzalik. Di sini dari segi hukum yang saya tanyakan waktu saya dudukan, bahkan si laki-laki juga sebut saya dudukan, mereka mengatakan saling suka saling sayang. Bahkan di sini saya mengatakan kalau kalian masih suka masih saling sayang, ya silakan saya takbarikin istri saya, kalian jadian. Tapi rupanya mereka nggak nyambung. Itu dari saya. Artinya udah diceraikan sama Bapak Abdul Hadi? Oh belum. Rencana kalau memang mau jadian, tak beresin, tak ceraikan kayak gitu. Siap. Jadi berhubung mereka nggak nyambung, akhirnya tak tanya, kenapa kok bisa jadi seperti ini? Nah si laki-laki ini ternyata seorang duda 8 tahun, posisinya mencari istri. Dan kebenaran istri saya waktu kenal dia mengaku sebagai janda, bahkan janda anak 1, padahal kami anak 3 Pak Ustadz. Nah, itu berdasarkan ucapan si laki-laki, katanya istri saya mengaku janda, bahwa mengaku anak 1 masih kecil. Nah, ini kan saya juga bertanya dalam hati, berarti yang 2 anak siapa? Kayak gitu. Nah, tunggu, Pak Abdul Hadi benar dari Pamekasan? Ya, saya posisi di Pamekasan sekarang. Tapi bukan orang Pamekasan kan? Bukan orang Pamekasan. Siap. Orang mana Pak Abdul Hadi? Anak aslinya dari Jawa Tengah, dari Pemalang, Pak. Oh, Masya Allah. Anak suara Pak Abdul Hadi, anak kayak kenal orang Pemalang gitu. Bener loh, Masya Allah.
Bukan pakai bahasa Madura Pak Abdul Hadi ini. Masya Allah. Siap Pak Abdul Hadi. Terus Insya setelah Allah, itu? Pak Ustadz, ya. Pak Ustadz paham ana insya Allah. Nah, tapi setelah itu Pak Abdul Hadi, sekarang Nah, untuk itu kan istilah kata ana nanya beberapa ustadz, tak tanyakan ada dua pilihan. Kalau ente legowo, fodol ente maafkan. Kalau ente gak legowo, fodol ente selesaikan. Tak pikir-pikir ana akhirnya apa? Ana juga konsultasi juga, ana masih punya Umi, ana ngomong ke Umi, ya Umi, bagaimana ini? Kata Umi, jangan kamu cerai istri kamu. Ya kan? Ana juga memaafkan berkaca dari 3 faktor Pak Ustadz. ya. Tuh, masa lalu saya ya bergelimang dosa, terutama masalah hal perempuan. Ini Ya. jujur anak akuin. Ya. Yang kedua, Ana berkaca melihat anak-anak kejiwaannya. Yang ketiga, mereka cuma chattingan. Itu. Oh mereka cuma chattingan Pak Abdul Hadi. Ya Pak Ustadz, sebentar Pak Ustadz. Cuma chattingan itu yang perkiraan Ana. Nah, ternyata Ana maafin, bahkan si Rejal itu juga udah Allah-Allahan, sumpah-sumpah demi Allah nggak akan berhubungan lagi. Ternyata begitu Ana dapat kontrak, second kontrak berangkat lagi, ternyata kejadian itu terjadi lagi dengan orang yang sama, bahkan lebih parah. Bahkan di sini istri saya menghujat saya, katanya saya nggak pernah ngasih nafkah, katanya saya meninggalkan dia begitu saja. Terus dengan kata lain itu, keluarganya sudah nggak ngaku-ngaku saya sebagai suaminya, seperti itu katanya. Dan ini ucapan si istri saya kepada laki-laki tersebut, sampai laki-laki tersebut itu menerima kembali gitu loh. Bahkan laki-laki tersebut ketika saya telepon, dia menghujat saya, ngomong kasar segala macam, katanya saya laki-laki nggak bertanggung jawab segala macam. Padahal jatah dari saya untuk ukuran kampung di situ per bulan 5 juta itu udah sangat besar sekali. Banyak sekali lah. Banyak Pak Hadi. Baik, jadi sekarang keputusan Pak Hadi apa? Nah, anak kan istilah kata masih pegang kata Umi, ente mau kawin lagi. Umi restuin, kan? Nah, berdasarkan pegangan restu Umi, anak memang sudah zuat lagi Pak Ustadz. Tadinya Harim anak nggak tahu, tapi akhirnya tak kasih tahu ke Harim, ke keluarganya. Dan Harim ya biasa, namanya perempuan nggak terima kalau di poligami. Siap. Nah, di sini Umi tetap berpegang, jangan ceraikan istri antum. Jangan istri kamu dicerai. Tapi ini kalau dia memaksa minta cerai, fodol, suruh dia ngurus, terus kamu tinggal tanda tangan. Dan sampai sekarang, sudah belasan kali istri Ana minta cerai. Padahal Ana masih sanggup dan insya Allah masih bisa berlaku adil. Kan? Dengan kata lain, sebelumnya Pak Ustadz ya, sebelumnya Ana nggak punya pikiran untuk poligami. Nah. Dengan ada seperti ini, seperti Allah memberikan tempat buat saya di Pamekasan ini. Kemudian orang Pamekasan Harim Ana. Gitu. Nah, Masya Allah. Terdampar di Pamekasan Pak Abdul Hadi ini. Baik. Siap, artinya Pak Hadi, kalau Anda boleh kasih nasihat, kayaknya antum harus ceraikan istri. Ya. Artinya harus ceraikan. Kesian dia. Dalam kondisi tadi, antum gak ceraikan dia, tapi antum biarkan dia hubungan sama laki-laki tersebut. Ya, kalau hubungan udah terputus Pak Ustadz. Kalau hubungan semenjak anak pulang sudah terputus. Artinya semenjak Pak Hadi pulang. Nanti Pak Hadi berlayar lagi, itu udah kejadian 2 kali. Apakah Pak Abdul Hadi melihat istri Bapak ini bertobat kepada Allah Azza wa Jalla? Wallahu a'lam, dia ngomong sudah tobat, tapi wallahu a'lam mana nggak lihat. Jadi tanda-tanda tobat itu nggak kelihatan? Tidak ada anak, jangankan tanda-tanda tobat, bahkan tanda-tanda penyesalan atas perbuatannya pun anak nggak pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Sudah Pak Hadi, ceraikan. Ceraikan. Bicara anak ya dididik tetap anak yang baik, daripada akhirnya tadi ketika ribut terus, sing ibu minta cerai terus sama Pak Abdul Hadi, ketika Pak Abdul Hadi melakukan perjalanan, entah dia akan seperti apa. Karena itu menjadi tanggung jawab seorang laki-laki. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ketika Pak Hadi nggak mampu untuk mendidik istri dengan baik, jangan dibiarin, lepas sudah. Anak-anak tetap harus dididik dengan baik. Tapi kalau ingin dipertahankan dan Pak Abdul Hadi merasa mampu untuk mendidik, dan nasihat anak buat para perantau semuanya rata-rata ya. Ketika engkau merantau, kadang-kala engkau nggak membekali istrimu dengan bekal agama yang kuat. Dan bisa jadi di perantauan itu engkau tidak menjaga Allah. Akhirnya istrinya nggak dijaga sama Allah juga. Akhirnya yang terjadi seperti yang diceritakan tadi. Maka hendaklah para suami, kalau memang istrinya masih kurang benar, jangan ditinggal. Dididik dulu, dibenerin dulu. Kalau udah benar, fadl, pergi.
Soalnya kalau enggak yang terjadi seperti yang Bapak Abdul Hadi tadi sebutkan ya. Apalagi kalau sudah sampai berzina, maka Anda rasa sebagai seorang laki-laki, kalau dia melihat istrinya bertobat, tafadhol dia mau terima kembali. Tapi kalau istrinya tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jal, maka Anda rasa meninggalkan istri yang seperti itu lebih baik Pak Abdul Hadi. Ana memang punya pikiran untuk menceraikan Ustaz. Cuman Ana juga pegangannya umi Ana nggak boleh Ustaz. Enggak, dalam hal seperti ini tidak semua perintah umi itu diturutin. Sampaikan kepada umi, minta maaf Mi kalau kondisi seperti ini, ana takut dosa sama Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik ya. Baik, Allah terima yubarik kasih. fiik ya. Terima kasih Bapak Abdul Hadi di pemekasan, semoga bisa dipahami dan diberikan kemudahan semoga urusannya Ustaz ya. Masalah jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Baik, para pemirsa Follow TV di mana saja Anda berada, masih ada waktu tersisa bagi yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi nomor 0331 544087 0331 544087 berkaitan dengan konsultasi keluarga. Baik, Ustaz, tidak ada. Kita bacakan soal dari meja Rexport TV tersisa. Nah. Terakhir Ustaz, insyaallah Ustaz. Ustaz dari Jawa Timur Ustaz, Bapak Aan namanya. Ustaz mohon sarannya Ustaz. Saya anak kedua terakhir dan kakak saya sudah menikah. Saya anak kedua terakhir. Ya, saya anak terakhir. Anak terakhir dari dua bersaudara. Dari dua bersaudara. Siap. Baik. Dan kakak saya sudah menikah. Alhamdulillah. Saya ingin membangun rumah tapi sama ibu dan bapak dilarang agar menempati rumah yang sudah ada, dan saya ingin terus berbakti dengan kedua orang tua saya. Namun di sisi lain saya juga ingin memenuhi hak istri jika sudah menikah nanti. Apabila ingin rumah pisah dengan mertua. Mohon penjelasannya. Masya Allah jemaah. Ini suami yang belajar. Sehingga dia sudah faham tentang kewajiban dia dan hak-hak istrinya. Sandang pangan papan adalah hak istri. Allah mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Baik, berkaitan dengan orang tua, anak juga wajib berbakti sama orang tuanya. Terus sekarang bagaimana menggabungkan antara berbakti sama orang tua tapi tidak mendolimin istri, memberikan hak istri. Apalagi kalau istri mungkin kepingin rumah sendiri nantinya karena gak nyaman sama mertua. Orang tua minta antum untuk tinggal di rumah yang sudah ada. Anda nggak paham rumah yang sudah ada ini apakah kumpul sama mertua atau ternyata orang tua menyediakan rumah gitu loh. Kalau ternyata orang tua bikinkan rumah, Anda rasa cukup. Itu menjadi pelaksanaan untuk hak istri, di mana suami ini rumah, karena rumah nggak harus punya sendiri, bisa jadi rumah itu ngontrak, bisa jadi nyewa rumah, nggak ada masalah yang seperti itu. Tapi kok ternyata rumah yang dimaksud tuh ya rumahnya orang tua tadi, bersama-sama di sana, karena kan biasanya memang orang tua itu bangun rumah gede ya, cukup nih untuk berapa keluarga. Kalau memang nantinya nggak cocok, atau mulai sekarang ngomong sama orang tua gimana, bagaimana rumah ini seperti dua rumah. Contohnya ada pintu sendiri buat masuk. Kan bisa rumah itu disetting lah ya. Ada pintu sendiri, ada dapur sendiri. Karena cukup hak istri itu kamar, dapur, kamar mandi, ruang tamu. Udah. Kita sudah memberikan hak kepada istri kita. Seperti kamar kos-kosan umpamanya. Ada kan kita ini di kampus ini belakangnya ada rumah yang kecil-kecil ya. Tapi lengkap gitu loh, lengkap gitu, ada dapur, ada ruang tamunya, itu sudah cukup. Jadi tetap antum kumpul sama orang tua, artinya satu rumah, tapi terpisah gitu loh, sehingga istri ini nggak tiap hari ya, nggak selalu ketemu sama mertua ya. Kadang-kadang kan kalau sering ketemu ini, ya Allah, katanya kalau jauh itu bau wangi, tapi kalau dekat akhirnya wanginya hilang gitu loh. Maka itu mungkin yang bisa dilakukan, ngobrol sama orang tua. Insya Allah kalau memang boleh sama orang tua, bagaimana rumahnya di setting ini jadi dua rumah. Mungkin seperti itu. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Mungkin bertanya semoga bisa dipahami. Masya Allah Ustaz, ada pendapat terhubung lagi Ustaz, mungkin terakhir Ustaz. Masya Allah, kita coba sapa Ustaz ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Hamba Allah. Ya, silakan Ibu bertanya dengan ringkas saja Ibu, silakan. Gini Pak Ustadz, kalau seorang istri sakit-sakitan, Nah.
Terus apakah pengaruh dari kelakuan istri terhadap suaminya yang agak kasar atau gimana itu? Ada pengaruhnya enggak gitu? Artinya istri ini sebelum menikah sebenarnya nggak sakit-sakitan. Ya, sebelum menikah itu dia sehat, malah seperti yang ya maksudnya maaf ya dari ekonomi itu lancar. Tapi setelah menikah itu dia tuh sering sakit-sakitan. Terus yang saya lihat itu emang dia terlalu kasar gitu sama suaminya dengan alasan Yang kasar ini istrinya sama suami? iya, iya. Allahu Akbar. Ya, maksudnya ya berani membentak gitu. Alasannya kan saya pernah menegur gitu. Kenapa kok seperti itu sama suami gitu kan harus tetap sopan biarpun suami berbuat buruk gitu. Tapi dia alasannya begini, abis suami saya juga suka kasar sama saya. Jadi buat apa saya halus sama dia gitu. Nah, kasar ketemu kasar berantem. Iya. Kasar ketemu halus, insya Allah jadi halus tuh. Terus udah gitu si istrinya tuh tidak mau melayani suaminya dalam artian memberi sarapan gitu, menyajikan tuh nggak mau dengan alasan dia tuh nggak pernah mau makan gitu. Tapi Apa memang benar? Ini kan kadang-kala kan memang suami nggak makan di rumah, ada apa disediakan sarapan? nggak ngerti. Ya itu. Kalau yang saya lihat, kalau saya tuh udah ngasih saran tetap sediain aja. Yang penting kita udah menyiapkan mau dimakan atau tidak. Yang penting menyiapkan dulu gitu. Siap. Baik Ibu. Nah, itu bagaimana mengenai sakit-sakitannya itu apakah berpengaruh dari kelakuannya baik, dia Ibu. terhadap Kepada suaminya. Baik Ibu, ditunggu jawabannya. Terima kasih Ibu di Yogyakarta. Silakan. Barakallahu fiik ya, Masya Allah. Ini kasar sama suaminya. Antum hati-hati nikah nanti. Antum harus cari yang benar tuh perempuan. Kalau nggak dapat yang model kayak gini. Taib, kalau dikatakan apakah berdampak ya? Ahibati fillah. Kita tahu bahwasanya banyak penyakit itu penyebabnya adalah stres. Adalah masalah mental. Ketika seorang menerima dengan kondisi yang ada, insya Allah hidupnya nyaman. Walaupun tidak banyak yang dia dapatkan. Tapi kalau dia selalu mengeluh, apalagi ngeluhkan suaminya atau diribut sama suaminya, orang yang suka ribut ini akan berdampak kepada kesehatan hati dia. Oleh karena itu, Rasulullah SAW ketika menyebutkan perempuan-perempuan penghuni surga, siapa dia? Kullu wadudin a'ud. Dia adalah wanita yang penyayang, yang subur, yang suka kembali kepada suaminya. Yang kalau disakiti sama suaminya atau dia menyakiti suaminya, perempuannya akan meletakkan tangannya di tangan suaminya. Hadhihi yadi fi yadik, la adzuqu bi ghamdin hatta tarda. Ini tanganku di atas tanganmu, aku tidak akan menutup mataku sampai engkau ridha. Jadi terjadi kebahagiaan. Maka mungkin sampaikan kepada istri, kalau engkau memang ingin rumah tanggamu harmonis, nggak ada gading yang tak retak. Suami mungkin sikapnya kasar, insya Allah bisa dirubah. Tapi tadi kalau kasar ketemu kasar, ya gimana akan berubah. Tapi ketika istri berusaha untuk melayani suami dengan baik, untuk menutup segala pintu marah dia, tadi dikatakan menyediakan melayani suami, insya Allah Allah berkain di rumah tangganya. Tapi ketika itu tidak terjadi, ya kita tahu seorang suami yang malam hari dia itu marah sama istrinya. Istrinya dipanggil kemudian gak mau. Itu amalannya nih perempuan gak diangkat sama Allah. Dilaknat sama malaikat sampai subuh. Ya bagaimana hidup dia ketika hidup dalam laknat, yang artinya dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka sampaikan kepada istrinya tadi untuk terus berusaha memperbaiki diri. Berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Itu tidak berharap kebaikan suami. Soalnya kalau memang berharap balas budi, kadang-kadang nggak dapat tuh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf karena waktunya sudah tinggal dikit dan kembali ke antum. Demikian bertanya, semoga bisa dipahami. Dan terima kasih Ustaz, dan merupakan terakhir sebelum Ramadan masuk. Masya Allah ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Allah balik dari Ramadan. Dan para pemirsa Fadl TV, untuk Ramadan ada yang berbeda jadwal yang sudah ditentukan. Jadwalnya pagi pukul 6 dan sore pukul 16.00 dan 17.00. Saksikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. perjalanan hidup yang panjang.